Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 853 sampai bab 854. Bab 853. Apa yang kamu lakukan di sana? Sun Yu memikirkan kekejaman dan kekejaman Ji Fei ketika dia membunuh anak buahnya di Suzonglen. Dan sekarang dia merasa bahwa meskipun dia memotong Phoenix menjadi pasta daging, dia tidak akan bisa memuaskan kebenciannya. Jadi tanpa ragu-ragu, dia langsung memerintahkan Phoenix untuk dicincang sampai mati. Meski Phoenix terluka, dia tidak takut. Sebagai bawahan Ji Fei, dia lebih memilih berdiri dan dibacok sampai mati daripada ditakuti sampai mati. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat orang-orang yang bergegas menuju Suzong Eli. Datanglah jika kamu tidak takut mati. Ledakan, orang di depan menendang perut Phoenix. Kamu muntah darah sampai kamu akan mati, dan kamu masih pamer di sini. Ah, Phoenix menjerit kesakitan, terbang lebih dari 3 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Puff, dia memuntahkan 2 suap darah lagi. Haha. Yang lain mengikuti dan tertawa liar. Berhenti bicara omong kosong, potong saja. Wanita menawan itu mengetahui seni bela diri Ji Fei dan khawatir dengan kembalinya Ji Fei, jadi dia memberi perintah secara langsung. Ya, orang-orang di sekitar Feng Huang setuju. Segera mengangkat pisau tajam di tangan mereka dan menusuk tubuh Feng Huang. Panggilan, tiba-tiba ada hembusan angin di depan pintu. Wanita menawan itu merasa tubuhnya seperti ditiup angin, dan kakinya terangkat dari tanah tanpa mengeluarkan suara. Kemudian saya merasakan sakit yang hebat datang dari tubuh saya. Dia berhenti bernapas bahkan tanpa menjerit. Mereka yang mengelilingi Phoenix hanya merasa mata mereka kabur dan tidak punya perasaan lain. Sebaliknya, Phoenix merasa seperti sedang dipeluk. Pembunuh di Suzonglen mengeluarkan pisaunya dan melihat darah menetes, dan dia sangat gembira. Haha, kami membunuh wanita Ji Fei, dan sekarang dia telah menjadi. Saat orang-orang ini tertawa dan berteriak dengan liar, mereka tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kalimat. Karena mereka sekarang telah melihat wajah wanita yang terbaring dalam genangan darah. Itu adalah wanita bertopeng dengan separuh wajahnya terbuka. Itu adalah teman mereka. Mereka segera berbalik untuk melihat ke belakang, dan wanita di sebelah Sun Yu telah pergi. Itu benar, ini Phoenix. Aku akan membunuh mereka sekarang untuk melampiaskan amarahmu. Suara Ji Fei yang tanpa emosi terdengar seperti es dan salju Arktik yang bergesekan di depan para pembunuh ini, membuat seluruh tubuh mereka menggigil. Sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan hitam di depan mereka terbang dengan kecepatan kilat, dan kemudian mereka merasakan sakit yang menusuk datang dari leher mereka. Kemudian seluruh dunia di depan mereka perlahan berubah, perlahan menjadi bukan apa-apa, dan perlahan menghilang. Tidak menghilang, tapi mereka menutup mata dan tidak bisa melihat dunia. Tentu saja, mereka tidak tahu seperti apa dunia ini. Namun mereka tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati, karena mereka tidak melihat Ji Fei mengambil tindakan. Pada saat ini, Ji Fei telah kembali ke Phoenix, menatap Sun Yu dengan tenang di pintu. Sun Yu adalah satu-satunya yang melihat Ji Fei mengambil tindakan. Tepat setelah Ji Fei mengatakan dia ingin membalaskan dendam Phoenix, dia menginjak tanah dengan keras dengan kakinya, dan kemudian tubuhnya seperti anak panah tajam yang ditembakkan, dan lampu hijau di tangannya melesat ke tenggorokan semua orang. Dan kemudian berikutnya langkah ini adalah akhir dari orang-orang ini. Sun Yu merasa seluruh tulang punggungnya dibekukan oleh es.
dan seluruh tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Menatap Ji Fei di depannya, Sun Yu yang tinggi dan kekar, dia merasa bahwa dia bukanlah harimau melainkan beruang bodoh. Ketika pertama kali tiba, dia membayangkan berbagai cara untuk membunuh Ji Fei di benaknya, bahkan gambaran Ji Fei berlutut untuk memohon belas kasihan, dan tanpa ampun diejek olehnya. Namun, saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah melarikan diri. Jika kamu berani mengambil langkah, kamu akan menjadi pendamping mereka. Ji Fei seperti seorang nabi, suaranya yang tenang terdengar. Namun suara tenang itu seperti air dingin yang mendinginkan hati Sun Yu. Dia memandang Ji Fei dan tidak tahu harus berkata apa. Dia berusaha keras untuk menggerakkan kakinya untuk pergi, tetapi dia tahu bahwa kecepatan melarikan diri pasti tidak secepat gerakan Ji Fei. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Yu berkata dengan suara kering. Yang kuinginkan sederhana saja. Sun Yu menatap Ji Fei, membuat ekspresi mendengarkan dengan cermat. Aku ingin kamu Suzong Eli menghilang. Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya. Mustahil, Sun Yu yang ketakutan menjawab dengan marah seolah sisiknya telah disentuh. Ini adalah kenyataan, kamu yang memutuskan sendiri. Anda, Sun Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar mempercayai kata-kata polos Ji Fei. Karena perkataan Ji Fei, serta kenyataan yang dia hadapi di gunung hari ini dan sekarang, dia tahu dia tidak bercanda. Ji Fei sangat tegas dalam membunuh orang-orang di Suzongland. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bibir Ji Fei melengkung. Aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Sun Yu bingung. Kamu ingin melepaskan aku? Maka itu tergantung pada apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatku melepaskanmu. Kata-kata Ji Fei membungkam Sun Yu. Sun Yu sudah mengerti maksud perkataan Ji Fei, yaitu memintanya menceritakan rahasia Suzongland. Suzongland selalu menjadi keberadaan yang misterius. Tidak ada yang tahu rahasia spesifiknya, bahkan 12 binatang Su hanya mengetahui sejumlah rahasia. Tapi sekarang, menghadapi Ji Fei, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia didukung oleh Suzong Eli yang misterius dan kuat, dan dia kehilangan kepercayaan diri. Alasannya sederhana, Ji Fei terlalu kuat, membunuh orang-orang ini lebih mudah daripada membunuh babi. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini dilatih dengan susah payah, tetapi Ji Fei hanya berbalik dan membunuh mereka semua. Terutama wanita menawan yang ada di sekitarnya, ditangkap oleh Ji Fei tanpa reaksi apapun, dan dilemparkan oleh Ji Fei di bawah pisau semua orang, menjadi jiwa yang mati. Di mana orang-orang ini? Ji Fei seperti dewa kematian. Apa yang ingin kamu ketahui? Apa hubungan antara Suzongland dan keluarga Chu? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Sun Yu tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei akan menanyakan pertanyaan ini. Saya hanya tahu bahwa keluarga Chu bertanggung jawab merawat orang-orang yang terluka di Suzongland. Saya tidak tahu detail spesifiknya. Ji Fei mengangguk. Lalu apa yang kamu tahu? Sun Yu semakin bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Lupakan, katakan di mana sarangmu di Suzongland. Ji Fei mengubah nadanya. Sun Yu berseru langsung kali ini. Apakah Ji Fei ingin langsung ke Huanglong? Bukankah dia terlalu sombong? Meskipun Ji Fei hebat, ini adalah Gang Suzong. Ini bukanlah tempat di mana orang biasa bisa pergi dengan santai. Bagaimana Ji Fei bisa menghadapinya sendirian? Tidak mau bicara, Ji Fei terus bertanya. Bukannya aku tidak mau mengatakannya, tapi aku hanya pernah ke tempat itu sekali. Di mana? Ji Fei melihat harapan. Namun, Sun Yu menggelengkan kepalanya.
Ji Fei mengangkat alisnya ragu. Kami semua dibawa ke sana dengan memakai masker. Kami tidak tahu seberapa jauh kami berjalan. Bagaimanapun, kami mengambil mobil, jalan pegunungan, dan bahkan perahu, dan akhirnya sampai di tempat itu. Su Niu dengan cepat menjelaskan. Oh, Ji Fei lebih tertarik. Sepertinya Gang Suzong ini sangat spesial. Apa yang kamu lakukan di sana? Ada sedikit ketakutan di wajah bertopeng Su Niu, dan bahkan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Ji Fei semakin penasaran. Bab 854 klinik gratis untuk 1 hari. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah terdiam beberapa menit, Su Niu memandang Ji Fei dan berkata, "Itu terjadi 12 tahun yang lalu. Setelah kami dibawa ke sana, kami ditempatkan di atas bukit. Kami tidak diizinkan melepas topeng kami, dan kami punya untuk membunuh semua teman kita di dalam. Tetapi juga membunuh harimau, macan tutul, serigala, dan binatang buas di gunung." Ji Fei mengerutkan kening untuk memilih 12 binatang Sichuan. Su Niu mengangguk, "Itu saja, hanya pemenang yang bisa menjadi binatang Su." Hati Ji Fei menegang. Tampaknya aturan pemilihan bakat di Suzong Eli masih sangat kejam. Begitulah caramu menang, bukan? Ya, ada 12 kelompok dari kita, dan mereka mengatur waktunya. Kelompok manapun yang membunuh mereka semua terlebih dahulu akan menjadi naga Su dari 12 binatang Su, diikuti oleh harimau. Sepertinya peringkat Su Niu-mu relatif tinggi. Meskipun Su Niu merasa pertanyaan ini agak memalukan, Ji Fei bahkan tidak melihatnya. Memikirkannya sekarang karena dia telah mengkhianati Su Zongxiang, dia merasa sedikit malu dan tinggal di depan Ji Fei. Namun dia tetap mengangguk. "Itu saja, saya orang kelima yang menyelesaikan tugas tersebut, jadi saya diberi gelar sapi Sichuan." "Apa yang kamu lakukan setelah itu?" Kami kemudian dibawa ke ruang rahasia dan diwawancarai. "Siapa yang bertemu denganmu?" Suara Ji Fei meninggi, sedikit cemas. "Tidak tahu," Su Niu memberikan jawaban kecewa. Ji Fei tertegun, wajahnya juga tertutup. Su Niu mengangguk. Ji Fei diam-diam mengutuk Gang Suzong ini karena terlalu licik karena menggunakan metode rahasia tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Masih enggan mengalah. "Kalau begitu kamu harus tahu apakah orang yang bertemu denganmu itu laki-laki atau perempuan, kan?" "Wanita," Su Niu menjawab dengan sederhana. "Wanita?" Ji Fei merasa agak sulit membayangkan bahwa Xiao Hongyan, pemilik Sekte Merah, adalah seorang wanita, dan Gang Suzong yang misterius ini juga seorang wanita. Mungkinkah Long Tang adalah satu-satunya manusia di kerajaan naga? Jika demikian, bukankah itu berarti Yin meningkat dan Yang menurun? Rasa jijik muncul di hatiku. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Biarkan saja kita kembali ke tempat masing-masing dan menunggu misinya. Sichuan berada di bawah yurisdiksimu? Ji Fei bertanya. Su Niu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku dikirim untuk memburumu setelah Sudok dan Surat terbunuh." "Di mana yurisdiksimu?" "Di barat laut Sangsi." "Serigala barat laut?" Su Niu tidak menjawab. Dia sekarang merasa seperti seorang calo tua, menjawab pertanyaan dengan rajin dan serius. "Bagaimana kamu tahu tentang perlakuan keluarga Chu padamu? Hari ini kamu membunuh dan melukai orang-orang kami. Saya diberitahu dan mereka semua dikirim ke Susan keluarga Chu. Jadi saya rasa itulah masalahnya." Ji Fei menarik napas dalam-dalam. "Apa lagi yang kamu tahu?" Su Niu berpikir sejenak. "Sepertinya aku pernah mendengar bahwa pembunuhanmu di Suzongland adalah karena kamu menyinggung keluarga tertentu, dan pihak lain ingin kami di Suzongland membalas budi, jadi mereka ingin membunuh Anda."
Ayo pergi ke keluarga Wu, Ji Fei bertanya dengan tenang. Sun Yu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, kamu akan tahu setelah aku menghancurkanmu di Suzong Eli. Jika sudah dipastikan bahwa itu adalah keluarga Wu, aku akan langsung pergi ke Longdu dan menghancurkan keluarga Wu. Ketika Sun Yu mendengar Ji Fei berbicara dengan begitu tenang dan santai, dia tiba-tiba merasa hatinya seperti diikat dengan tali dan dia merasa sangat gugup. Namun ia sangat mempercayai perkataan Ji Fei, dan bahkan merasa bahwa apa yang dikatakan Ji Fei adalah kebenaran, fakta yang sangat normal dan biasa. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ji Fei memandang Sun Yu dan bertanya. Sun Yu menggelengkan kepalanya, hilang. Begitu dia menutup matanya, dia siap dibunuh oleh Ji Fei. Dia tidak percaya Ji Fei akan melepaskannya, dia hanya berjudi. Namun Ji Fei mengambil Phoenix dan berjalan menuju pintu. Saat melewati Sun Yu, singkirkan mayat-mayat ini. Jika kamu merasa tidak dapat bertahan hidup di Suzong Eli di masa depan, datanglah kepadaku dengan membawa sertifikat penyerahanmu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia pergi. Sun Yu terasa seperti mimpi. Dia mengira dirinya sudah mati, bahkan dipastikan mati. Ji Fei bahkan tidak menyentuhnya. Dia pergi begitu saja dan melepaskannya. Ini Sun Yu berdiri di sana, tertegun. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa yang dia lakukan. Dan dia segera meminta seseorang untuk mengatur agar tempat itu dibersihkan. Ji Fei memeluk Phoenix dan bergegas ke Susan. Karena Chu Ziguo berkata bahwa buah merah dari Gunung Su dapat menghilangkan racun dingin. Meskipun itu adalah kolam naga dan sarang harimau, Ji Fei akan pergi ke sana demi Phoenix. Dia melihat racun dingin Phoenix semakin parah, dan nyawanya dalam bahaya kapan saja. Susan berjarak lebih dari 100 km dari Sudi. Sekarang sudah malam dan jalan malam tidak mudah untuk dilalui. Ji Fei menemukan beberapa taksi, tetapi mereka menolak berangkat. Akhirnya, dia menghentikan taksi, naik bus, dan memberikan seikat uang kepada sopirnya. Melihat Ji Fei ada yang harus dilakukan, sopir taksi itu langsung setuju untuk pergi. Di mata Ji Fei, saat pergi ke Susan saat ini, mungkin tidak akan ada orang atau mobil di seluruh jalan. Namun yang tidak dia duga adalah di sepanjang jalan, dia bertemu banyak mobil, semuanya menuju ke arah Susan. Mata Ji Fei menunjukkan keterkejutan. Dia melihat ke arah pengemudi dan bertanya, orang-orang ini mengemudi menuju Susan di tengah malam. Apa yang terjadi? Pengemudi itu melirik Ji Fei di kaca spion, menatap wajah Phoenix yang mengantuk, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu membawa istrimu ke Susan untuk menemui dokter. Mengapa kamu masih menanyakan pertanyaan seperti itu?" Ji Fei tercengang. "Apa maksudmu? Bukankah kamu datang ke sini karena klinik gratis 1 hari di Susan?" "Klinik gratis? Untuk apa?" Ji Fei merasa seperti dia mendengar lelucon, dan tidak mungkin untuk memikirkannya. Melihat Ji Fei benar-benar tidak mengetahuinya, pengemudi tersebut menjelaskan, baru malam ini, tiba-tiba ada pesan yang disiarkan bahwa keluarga Chu di Susan akan membuka Susan selama 1 hari dan mengadakan klinik gratis untuk semua pengunjung. Tidak peduli apa penyakitnya, selama Anda datang ke Susan, itu tidak dipungut biaya. Apakah ada hal yang bagus? Memikirkan keluarga Chu yang disebutkan oleh si Dongpeng dan Chu Ziguo yang dia lihat hari ini. Apakah ini tidak mungkin? Kecuali matahari terbit dari barat. Ya, jadi orang-orang ini bergegas ke Susan untuk meminta keluarga Chu membantu mengobati penyakit mereka. Sopir itu mengkonfirmasi lagi dengan sangat pasti. Saat Ji Fei hendak berbicara, ponselnya berdering. Setelah menekan tombol jawab,
Suara terkejut si Dongpeng terdengar. Tuan Ji, keluarga Susan Chu akan mendapat hari bebas klinik gratis besok. Siapapun yang datang, mereka akan dirawat. Penyakit Nona Phoenix bisa disembuhkan. Dia baru mengetahui beritanya dan segera memberitahu Ji Fei. Ji Fei sekarang yakin bahwa pengemudi itu mengatakan yang sebenarnya dan berkata melalui telepon, "Saya sudah dalam perjalanan ke Susan." "Ah," seru si Dongpeng, merasa bahwa dia sedikit lalai dalam tugasnya. Sebenarnya terlambat memberitahunya, Ji Fei sudah pergi. Ji Fei tersenyum dan menghiburnya. "Lakukan saja urusanmu dengan baik. Jika kamu membutuhkan sesuatu nanti, silakan hubungi Long Qiang. Si Bin adalah pria yang baik. Aku mungkin akan membawanya bersamamu di masa depan." "Benarkah? Bagus sekali." Si Dongpeng sebenarnya menangis kegirangan. "Oke, aku tidak akan bicara sekarang agar tidak membangunkan Phoenix." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Telepon di ujung sana tidak menggunakan tangan. Si Dongpeng melihat tangan si Bin mengepal, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. "Biner, kamu harus menghargainya." Si Bin mengangguk dengan berat. Ji Fei telah mengesampingkan masalah ini dan sedang memikirkan perjalanannya ke Susan. Bersambung.